Pencemaran air. Coba kamu amati Sungai Ciliwung dulu dengan sekarang. Selama ratusan tahun, air Ciliwung mengalir bebas, tidak berlumpur, dan tenang. Karena itu, banyak kapten kapal asing singgah untuk mengambil air segar yang cukup baik untuk diisikan ke botol dan guci mereka. Jean-Baptiste Tavernier, sebagaimana dikutip Van Gorkom, mengatakan, Ciliwung memiliki air yang paling baik dan paling bersih di dunia, atau Persekutuan Aneh 1988. Dahulu, berkat Sungai Ciliwung yang bersih, kota Batavia pernah mendapat julukan Ratu dari Timur. Banyak pendatang asing menyanjung tinggi, bahkan menyamakannya dengan kota-kota ternama di Eropa seperti Venesia di Italia. Namun, akibat tingginya tingkat arus urbanisasi ke Jakarta, kondisi Ciliwung semakin amburadul. Banyaknya pemukiman kumuh di Jakarta menyebabkan Ciliwung beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah terpanjang di dunia. Dan bukan hanya Sungai Ciliwung saja, sungai-sungai di tempat lain juga seperti ini. Sungai-sungai yang dahulunya bersih, jernih, sekarang sudah menjadi sungai-sungai yang kotor, keruh, bahkan ada yang hitam, bau tidak sedap, dan penuh kotoran. Kondisi seperti ini disebut sebagai pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya polutan di air yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Air bersih dan tidak tercemar bisa dilihat dari keadaan fisik air tersebut. Biasanya, air bersih tidak berwarna atau bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran seperti: poin pertama, punahnya organisme dalam ekosistem air. Poin kedua, pembuangan limbah industri seperti timbal atau PB, merkuri atau Hg, seng atau Zn, dan karbon monoksida atau CO, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen mencemari air. Poin ketiga, akibat penyemprotan tanaman dengan insektisida DDT atau dikloro-difenyl trikloroetana, air sungai menjadi tercemar. DDT masuk ke dalam tubuh alga. Ikan kecil yang memakan alga tercemar DDT. Selanjutnya, ikan kecil dimakan ikan besar sehingga DDT sampai ke tubuh ikan besar. Nah, orang yang memakan ikan besar tercemar DDT dan dapat keracunan. Jadi bahan pencemar berjalan mengikuti rantai makanan. Konsentrasi bahan pencemar atau polutan akan semakin tinggi. Ketika di perairan konsentrasi rendah, pada alga konsentrasi meningkat, semakin meningkat pada konsumen satu, dan terus meningkat pada konsumen berikutnya. Hal ini disebut sebagai pemekatan hayati. Artinya, pencemaran dapat memusnahkan organisme yang berada pada tingkat trofik tinggi. Itulah sebabnya mengapa karnivor puncak seperti elang banyak yang mati. Poin keempat, tumpahan minyak bumi akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Untuk membersihkan kawasan tercemar, diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Bila terhambat penanggulangannya, kerugian manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat mengganggu ekosistem laut. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air dan akan lebih beresiko pada organisme pemangsa yang lebih besar. Cara penanggulangan pencemaran air antara lain: A. Gunakan air secara bijak. B. Kurangi pemakaian deterjen. C. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. D. Tidak membuang sisa obat atau insektisida ke selokan atau sungai. E. Tidak membuang limbah cair ke selokan atau sungai. Industri diharuskan membuat kolam pengolahan limbah cair sehingga limbah cair yang dibuang ke sungai tidak membahayakan ekosistem air. Limbah pemukiman seharusnya tidak langsung dibuang ke sungai, tetapi dimasukkan terlebih dahulu ke kolam pengolahan limbah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu area tanah.
Penyebab pencemaran tanah, misalnya limbah rumah tangga, limbah industri, nuklir, sampah perkotaan, kerusakan hutan, dan bencana alam. Setiap hari, aktivitas manusia menghasilkan sampah, sehingga sampah yang terkumpul dalam sehari dapat mencapai berjuta-juta ton. Sebagian sampah, terutama sampah organik, dapat diurai menjadi tanah oleh organisme saprofit dan pengurai. Namun, sebahagian lagi tidak dapat diuraikan, seperti pestisida, deterjen, sisa oli mesin, kaleng, karet, plastik, kaca, dan zat-zat lain yang sulit terurai secara alami. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Misalnya, timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Kuri atau air raksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan ada yang tidak dapat diobati. Organofosfat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Untuk dapat mengurangi pencemaran tanah, dapat kita lakukan dari kegiatan kita sehari-hari. Poin pertama, jangan membuang sampah sekecil apapun di sembarang tempat. Poin kedua, memisahkan sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. Poin ketiga, penggunaan pestisida yang sesuai dengan aturan. Poin keempat, menghindari penebangan hutan secara liar. Poin kelima, mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Misalnya, sampah kertas, plastik, dan logam dapat didaur ulang untuk dicetak menjadi bahan baru. Tahukah kamu apa-apa saja bahan limbah yang masih dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali? Untuk mengetahuinya, perhatikan tabel pemanfaatan berbagai limbah melalui proses daur ulang. Limbah bahan organik dapat dibuat kompos untuk pupuk tanaman. Karet, pakaian bekas, dan plastik dapat dihancurkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pengisi atau sebagai bahan isolasi. Gelas dihancurkan untuk dimanfaatkan lagi sebagai bahan pembuat gelas baru, atau dihancurkan dan dicampur dengan aspal untuk pengeras jalan. Pemanfaatan yang lain dengan cara dihancurkan dan dicampur pasir serta batu untuk pembuatan batu semen. Kertas dapat dibuat bubur pulp untuk bahan kertas, atau dapat dihancurkan untuk dipakai sebagai bahan pengisi bahan isolasi. Dan limbah logam dapat dicor kembali sebagai bahan baku untuk logam. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Polusi atau pencemaran suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang,
deru mesin pabrik, radio, atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Disebut bising apabila intensitas bunyi telah mencapai 50 desibel. Suara dengan intensitas tinggi seperti yang dikeluarkan oleh banyak mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang, bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat mengganggu manusia, bahkan menyebabkan cacat pendengaran yang permanen. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran suara antara lain, poin pertama, dengan menempatkan bahan-bahan peredam di sekitar sumber bising atau di dinding ruangan yang intensitas bisingnya mau dikurangi. Poin kedua, mengendarai mobil dengan sistem 3-in-1, yaitu dalam satu mobil minimal harus diisi dengan 3 orang. Poin ketiga, mengurangi penjualan kendaraan bermotor. Poin keempat, tidak terlalu banyak memakai alat elektronik dan tidak berteriak sewaktu berbicara, serta tidak mendengarkan musik dengan earphone dengan sangat keras. Poin kelima, peralatan elektronik dan pemberian peredam suara oleh pabrik untuk produknya yang dirasa menimbulkan kebisingan yang melewati ambang batas pendengaran manusia.